Antoine begitu saja melemparkan tongkat kayu, tanpa diduga tanpa sengaja ia membunuh temannya. Karena takut ketahuan orang lain, ia melemparkan tubuh temannya ke celah batu. Setelah memproses adegan tersebut, dia bergegas pulang secepat mungkin. Baru saat itulah saya menyadari jaket saya robek. Ternyata ia sempat tercakar dahan pohon saat menarik temannya mendekat. Antoine segera melepas mantelnya dan segera menyembunyikannya di bawah tempat tidur. Saat ini, ibu temannya datang ke pintu dan bertanya apakah dia sudah melihat anaknya. Antoine sangat ketakutan karena takut dicurigai sehingga sengaja berbohong. Berbohong bahwa Anda pernah bertemu dengannya sebelumnya. Kemudian tunjuk secara acak ke satu arah. Segera polisi memasuki kota untuk menyelidiki. Antoine pun ditetapkan sebagai tersangka. Selama pemeriksaan polisi, kamu hanya mengatakan bahwa kamu melihat temanmu pada pagi hari. Tentang hal lainnya, tidak diketahui. Polisi tidak mendapatkan petunjuk berharga apapun. Maka dimulailah pencarian di sekitar. Pertama, mencari di sungai yang dekat. Bahkan mereka mengorganisir pencarian massal di hutan. Yang mengejutkan adalah Antoine juga ikut serta. Saat ini, dalam hatimu sangat takut. Kamu takut bahwa suatu hari mereka akan menemukan celah batu. Namun setelah melewati sehari penuh, tidak ada petunjuk berharga yang ditemukan. Setelah pulang ke rumah, Antoine sangat khawatir. Ibunya melihat begitu dan mengira bahwa kamu sedih karena kehilangan teman dekat. Siapa yang bisa menduga bahwa Antoine adalah pelaku sebenarnya? Karena tidak tahan dengan pertarungan, Antoine memutuskan untuk bunuh diri. Kamu minum banyak obat tetapi ibu menemukan dengan cepat. Kamu juga tidak memiliki masalah yang terlalu besar. Keesokan harinya, polisi menangkap penjual di toko. Karena dia punya catatan kriminal. Namun polisi tidak menemukan petunjuk mencurigakan di rumahnya. Pada malam hari, anak laki-laki itu bangun setelah tidur. Kembali menemukan jaket yang disembunyikan di bawah tempat tidur telah hilang. Antoine panik berlari ke lantai bawah. Kemudian melihat jaket berada di tangan ibu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ibunya mungkin sudah tahu kebenaran. Dia memilih untuk diam. Hanya ingin melindungi dirinya sendiri. Pukul 2 pagi, Antoine bangun setelah mimpi buruk. Tiba-tiba angin berteriak di luar. Bencana alam melanda kota. Ibu melindungi dia dan tidak sengaja pingsan karena diterpa ranting pohon oleh angin. Melihat tanah semakin tergenang air, Antoine dengan cepat membawa ibunya ke lantai 2. Keesokan paginya, seluruh kota tenggelam dalam kesedihan kehilangan rumah. Tetapi Antoine terlihat tenang dan aneh. Antoine hanya secara kebetulan melempar sebatang tongkat kayu. Tidak disangka-sangka dia secara tidak sengaja membunuh temannya. Karena takut ketahuan orang lain, dia melempar mayat temannya ke dalam celah batu. Kemudian bencana alam melanda seluruh kota. Semua orang tenggelam dalam penderitaan karena kehilangan rumah. Hanya Antoine yang sangat tenang. Karena tidak ada lagi yang menyadari hilangnya sahabatnya. Begitu saja Antoine hidup bahagia selama 15 tahun dan kini sudah dewasa. Tak hanya itu, ia juga mempunyai pacar yang cantik. Ironisnya, ternyata sang pacar adalah adik dari sahabatnya yang sudah meninggal. Mereka saling mencintai dan berpikir mereka akan menjadi pasangan yang bahagia. Tapi seperti yang diharapkan, kecelakaan terjadi. Hari itu ia melihat para penebang menebang pohon secara besar-besaran. Tempat penebangan pohon itu berada di sebelah celah batu tempat ia menyembunyikan jenazahnya. Dalam hati, aku sangat ketakutan, karena takut kalau jasad sahabatku akan ditemukan. Dia pergi ke celah batu yang disembunyikan sepanjang malam, ketika dia berencana untuk menghilangkan semua jejak. Terdengar suara langkah kaki dari belakang, jadi aman untuk pergi sementara. Benar saja, jasad teman Anda ditemukan keesokan harinya. Pemeriksaan mayat menunjukkan ini adalah kasus pembunuhan. Penyebab kematian adalah dipukul dengan tongkat kayu ke tulang selangka. Pada saat yang sama, rambut pria juga ditemukan di tubuh. Sang pemilik rambut ini mungkin adalah pelaku. Namun, DNA dari rambut ini tidak memiliki hasil perbandingan dalam bank DNA genta yang diminta oleh teman Anda untuk menguji DNA semua orang di kota. Pengujian menunjukkan ini tidak realistis, karena polisi mencurigai ini adalah kasus kejahatan berpindah-pindah. Dengan demikian, konferensi pers berakhir tidak menyenangkan. Antoine sangat takut, dia punya ide untuk meninggalkan kota ini. Tetapi pada saat ini, pacarnya menemukannya dan memberitahunya bahwa dia sedang hamil. Antoine ingin pacarnya menggugurkan kandungan tetapi dia tidak setuju, sehingga mereka bertengkar dengan keras. Bahkan pacarnya mengancam dia dengan menguji DNA anak itu. Mendengar tentang tes DNA, tentu saja Antoine tidak setuju, jadi mereka berpisah dengan tidak senang. Kemudian dokter dari kota datang mencari Antoine, dia mencurigai bahwa Antoine telah membunuh teman dekatnya. Karena beberapa hari setelah kejadian dengan teman dekat, Antoine minum banyak obat. Jelas ini tidak normal, jadi dia bertanya kepada Antoine apakah dia adalah pembunuh atau tidak. Sambil mengancam bahwa jika dia tidak mengaku, dia akan melaporkan hal ini kepada polisi. Dalam ketakutan yang mendalam, dia membuat keputusan berani. Tanpa sengaja, Antoine hanya melempar sebatang tongkat kayu dan tanpa disangka membunuh temannya. Karena takut ketahuan orang lain, kamu melempar mayat temanmu ke dalam celah batu. Tidak disangka 15 tahun kemudian, jasad teman dekat ditemukan. Memang benar, kecelakaan beruntun. Antoine sangat ketakutan, karena polisi menemukan rambut yang diduga milik pelaku di tubuh korban. Keesokan harinya dokter di kota datang menemuinya. Dia mengancamnya untuk mengaku atau dia akan terungkap sebagai pembunuhnya.
Dia berpikir lama tanpa pakaian, dia pergi ke kantor polisi tetapi tidak berani masuk. Ci banyak uang untuk membeli kembali kliniknya, sambil membayar sejumlah besar uang untuk membungkamnya. Kemudian dia membuat keputusan berani, dia pergi sepanjang malam mencari dokter di kota. Begitulah, Antoine telah menjadi dokter baru di kota ini. Jangan menggantikan dengan harus menikahi adik perempuan teman yang sudah meninggal. Keesokan harinya dokter di kota datang mencari dia. Seperti semua yang telah ditentukan sejak lama, Antoine bekerja keras untuk mengubur kenangan ini, tetapi tetap tidak berhasil. Pada hari itu, Keselamatan bertemu dengan seorang pasien yang aneh, meskipun sehat tetapi masih datang untuk pemeriksaan medis. Sementara mereka berdua sedang berbincang dengan gembira, pria itu mengungkapkan sebuah rahasia. Ternyata dia adalah seorang salesman yang ditangkap 15 tahun lalu. Juga menjadi saksi dari seluruh kejadian, saat itu mobilnya terparkir di depan hutan. Juga tidak akan pernah mengatakan kepada orang lain tentang ini. Namun dia tidak mengancam Keselamatan, sambil berjanji akan segera meninggalkan kota. Itulah sebabnya dia dicurigai dan ditangkap oleh polisi. Keselamatan merasa sangat bingung, dan jawaban pria itu adalah karena ibu Keselamatan. Ternyata dia selalu diam-diam menyukai ibu Anda, hanya tidak mengungkapkan cintanya. Akhir cerita tampaknya aman tanpa hukuman hukum bagi Keselamatan. Namun, seluruh hidupnya terjebak dalam 3 hari itu tanpa pernah bisa lepas. Mungkin saat itu saya seharusnya segera membantu teman dekat saya. Mungkin akan ada akhir yang berbeda, tetapi sekarang saya hanya bisa menyesali kesalahan sepanjang hidup saya.